Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang kita terima yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah Jumat yang memang menjadi kewajiban bagi kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini, pada bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita memasuki Jumat pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita kerjakan atas perintah Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak saudara kita yang tidak dapat merasakan nikmatnya beribadah di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah sebagaimana doa-doa yang telah kita panjatkan 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana doa tersebut yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah, dia diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita panjatkan 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, hingga sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sekaligus mengerjakan amal-amal soleh di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu kisah disampaikan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan tentang pentingnya bulan Ramadan ini. Beliau mengisahkan dalam musnadnya bahwasanya telah terjadi atau ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang mengalami kehidupan pada saat itu, dan 2 diantaranya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad. Yang sama-sama kita ketahui, ketika seseorang berjihad, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Akan tetapi satu di antara ketiga orang tersebut Allah panjangkan umurnya dengan melalui ibadah Ramadan yang dia kerjakan, sehingga amal-amal ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata yang jauh lebih besar amalnya adalah orang yang tidak wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau melaksanakan ibadah dan menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika disejarkan, ketika disamakan, perolehan pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar orang yang bisa menjalankan ibadah Ramadan. Ini artinya gambaran bagi kita dalam sebuah kehidupan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya melalui kesempatan ibadah Ramadan ini, marilah kita menggunakan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kita isi hari-hari kita dengan banyak beribadah kepada Allah, karena inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini merupakan hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membentuk sikap dan mental kita agar kita menjadi orang yang senantiasa menjadikan keimanan dan juga ketakwaan sebagai landasan kehidupan bagi kita. Sebagaimana tujuan dari puasa ini membentuk kondisi kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hal yang harus kita garis bawahi adalah la'allakum tattaqun. Puasa kita harap bisa membentuk diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tujuan dari meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, membentuk jadi diri kita sebagai orang yang bertakwa, tentunya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan dan juga setelah ibadah Ramadan itu, tentunya dibutuhkan keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa" ila akhiril ayat. Ini menegaskan bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita kerjakan, agar semua yang kita lakukan
tentunya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah momentum bagi kita untuk menjadi bekal ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat istimewa, bulan yang memang didambakan oleh setiap kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan terkait dengan pentingnya ibadah Ramadan untuk kita jalankan, untuk kita kerjakan amal-amal soleh. Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwasanya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sama seperti berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu gambaran betapa pentingnya ibadah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna umratun fi Ramadan taqdi hajjatan, atau fi riwayatin ukhra atau hajjatan ma'i. Bahwasanya orang yang berumrah di bulan Ramadan tentu saja pahalanya sama seperti beribadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran yang diberikan kepada kita, bahwasanya Ramadan itu harus kita jalani dengan ibadah, bukan hanya sekedar kita laksanakan ritual-ritual seperti biasa. Sayang sama sekali jamaah rahimakumullah ketika kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga Rasulullah di kesempatan lainnya juga memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu hadisnya. Rasulullah menyampaikan, dan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan amal apa yang paling afdal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ayu sadaqah afdal sadaqah fi Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, perbuatan apa yang paling afdal dilakukan di bulan Ramadan ini? Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwasanya sedekah adalah salah satu perbuatan yang paling afdal kita lakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di bulan Ramadan ini Allah berikan hadiah yang sangat spesial kepada kita, yaitu adanya malam Lailatul Qadar yang biasanya terjadi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita maksimalkan ibadah kita, kita jalankan ibadah kita penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kesungguhan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa semoga Allah panjangkan usia kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita kelak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil 'iqabi dzil qawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.